Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Ketemu lagi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang struktur aljabar atau teori ring ya. Kita akan masuk ke pembahasan tentang ideal dan ring faktor atau ring quotient gitu ya. Tapi sebelum kita kuliah, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya dimudahkan dalam menerima materi dan pembelajaran kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan ideal dan ring faktor gitu ya, kenapa definisi ini muncul, konsep ini muncul, kita akan review dulu tentang subgroup dan grup faktor atau grup quotient. Ini sudah kita pelajari dulu waktu struktur aljabar 1 ya, atau teori grup dulu gitu ya. Nah, grup faktor itu muncul dari ini nanti adanya subgrup normal ini ya. Perhatikan di sini definisi subgrup normal ini. Suatu subgrup H dari grup G dikatakan subgrup normal jika apa? Jika ini untuk setiap A elemen di G, AH harus berlaku sama dengan ini ya, harus berlaku AH sama dengan HA. Ini artinya apa? Ini koset kiri sama dengan koset kanan. Ingat ya, pembahasan tentang koset. Koset itu artinya satu buah elemen ditambah dengan suatu himpunan, atau himpunannya apa itu? Himpunannya adalah himpunan subgrup. Kalau di grup. Nanti kalau di ring, nah, kita butuh yang namanya apa? Apakah subring cukup untuk menjadi ring faktor, atau kita harus butuh yang namanya ideal gitu ya. Nah, itu kita perlu mengetahui ini dulu. Sebentar ya. Perhatikan, kita agak maju mundur aja bahasanya ya. Kita sedikit mengingat grup, terus kemudian kita sambungkan dengan ring gitu biar terkoneksi. Jadi biar apa yang sudah kita pelajari dulu di SA1 atau di teori grup itu ternyata masih ada kelanjutannya sekarang di teori ring. Jadi bukan sesuatu yang terpisah, tapi sesuatu yang masih sambung menyambung. Nah, ini kalau kita bicara ring, R plus dot gitu ya. Ring itu adalah suatu himpunan sistem matematika terdiri dari satu himpunan dilengkapi dengan dua buah operasi, jumlah dan perkalian. Pertanyaan saya kepada Anda semua, seandainya saya menganggap ring ini, kalau saya mengambil satu operasinya saja, R dengan plusnya, ring ini bisa kita pandang sebagai grup atau tidak? Kalau dengan sebuah operasi penjumlahannya, bisa tidak? Bingung saya. Ring kan kemarin apa? R operasinya plus dot, himpunannya R. Nah, sekarang kalau saya ambil himpunannya dan sebuah operasinya plusnya saja itu, tentunya dengan sifat-sifat yang melekat di dalamnya ya. R plus ini bisa kita pandang sebagai grup. R plus ini grup bukan? Grup. Iya Pak. Grup Pak. Oke. Nah ini, kalau kita memandang ini sebagai grup, di sini. Sebuah subgrup S ini, mohon maaf, kelihatan nggak tulisannya? Terlalu kecil nggak? Kelihatan Pak, tapi kalau untuk dimasukkan Zoom biasanya, masukkan YouTube biasanya bisa lebih buram Pak. Lebih besar dikit aja Pak. Gimana? Biasanya kalau bisa dimasukkan YouTube lebih buram, lebih besar dikit Pak. Tulisannya biar lebih jelas. Biasanya lebih besar lagi ya, gitu ya. Oke. Nah ini S gitu ya. Ini karena ini sudah sama kita kenal, nggak perlu kita besar, nanti ke bawah akan saya besar. Jadi S itu subgrup di R. Itu dulu ya. S subgrup di R. Ingat tadi, dia akan menjadi subgrup normal apa? Jika kita mengambil sembarang elemen di sini, katakanlah R kecil gitu ya.
S menjadi subgrup normal jika apa? Tadi di file yang saya sebelumnya tadi, jika untuk setiap R elemen di R ini sebagai grup dulu ya, akan menjadi subgrup normal jika apa ini untuk setiap R elemen di R group ini kita padang sebagai grup dulu. R plus S gitu ya harus sama dengan S plus R. Pak, tadi kok nggak ada tanda plusnya Pak? Ingat di bukunya GS Malik itu operasi itu biasanya tidak dituliskan ya. Jadi kalau tadi di sana ditulis cukup seperti ini ya. RS sama dengan SR itu maksudnya operasi antara R dengan S itu mengikuti operasi grupnya. Nah, karena ini grupnya grup penjumlahan, maka operasinya penjumlahan seperti ini ya, maksudnya seperti itu. Nah, jadi sekarang saya tanya kepada Anda, saat kita bicara grup yang kita ambil dari suatu ring tadi, artinya ada ring, terus kita ambil sebuah operasinya saja grup. Kalau kita mengambil sembarang subgrup di R, pasti dia subgrup normal apa enggak? Pasti ini berlaku apa enggak? Yang bisa jawab? Halo? Pasti berlaku seperti ini, bolak-balik ini? Komutatifnya berlaku apa enggak? Pasti ya. Kenapa? Alasannya? Tahu enggak berapa? Yang diwariskan itu bukan, Pak? Ya ini syarat untuk menjadi ring himpunan R dengan operasi plus itu harus grup apa Cak? Grup saja atau harus grup komutatif? Grup apa? Komutatif. Harus komutatif kan? Iya. Kalau itu sudah grup komutatif, maka sembarang subgrupnya kan pasti menjadi subgrup normal Cak? Ya tak? Perkalian bolak-baliknya ini berlaku loh. Kalau ringnya ring komutatif, kalau grupnya grup komutatif, ya benar? Iya. Gitu ya. Jadi ini untuk konteks grup yang kita ambil dari ring tadi itu, R plus itu, dia otomatis kalau kita mengambil sembarang subgrup, ini pasti berlaku. Dia pasti menjadi subgrup normal. Nah, kalau kita sudah punya subgrup normal S, berarti kan kita bisa membentuk apa namanya? Grup faktor atau grup quotient atau quotient grup kemarin ya. Apa itu? Dia adalah himpunan R per S ditambah dengan operasi sejumlahan. Gitu toh? Apa itu? Ini yang disebut dengan grup faktor kemarin. Terus R per S itu kemarin apa isinya? R per S isinya kemarin apa saja? Saya lihat. R per S, R plus S besar untuk R-nya elemen. Jadi ini kan koset yang disebut sebagai koset. Jadi grup faktor itu isinya apa? Elemennya apa? Elemennya koset. Koset yang terbentuk oleh subgrup normal S ini. Sampai di sini Anda ingat nggak pembahasan tentang subgrup normal dulu? Sudah agak mulai ingat belum, Cak? Sebelum saya lanjutkan ke ring faktor dan ideal. Halo. Masih sedikit teringat gitu di ingatan Anda? Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang grup faktor dulu? Halo? Ada nggak? Tenang baik. Belum, Pak. Nah, operasinya plus ini apa? Plus ini beda dengan operasi plus di grup ini, ingat loh ya. Ini operasi plus di grup faktor, itu definisinya apa? Definisinya untuk setiap. Nah, ini perhatikan kan, ini nanti kadang bisa kita simpulkan dengan R bar gitu ya. Jadi kalau ada bar gitu, dia sebenarnya suatu koset. Makanya kalau kemarin saya jelaskan kepada Anda itu, kemudian bilang budak modulo itu, kalau saatnya kita punya modul 2, misalnya Z2, itu kan isinya 01. Ini kita kasih bar. Kita kasih tanda strip di atas. Kenapa? Membedakan dengan bilangan biasa.
Karena 0 dan 1 ini yang dimaksud 0 dan 1 adalah 0 dan 1 koset, gitu ya. Nah, definisinya apa? Definisi penjumlahan untuk grup faktor kemarin. Jadi ini R1 bar untuk setiap R1 bar dan R2 bar, ini elemen R per S, gitu ya. Definisi R1 plus R2 ini sama dengan R1 plus R2 bar. Ini sing belum paham, Pak, bedanya apa Pak kita? Oh, dua itu kita berbeda sebenarnya. Ini kalau kita jabarkan dalam bentuk seperti ini, R1 bar itu kan maksudnya R1 plus S, gitu ya. Kemudian R2 bar itu maksudnya R2 plus S. Nah, ini R1 plus R2 garisnya disambung, garis atasnya. Ini maksudnya adalah R1 plus R2 plus S besar, itu ya kan? Perhatikan di sini. Jadi S-nya nggak kemungkinan menjadi 2S, gitu ya. S itu himpunan, jadi himpunan S atau himpunan S karena dia adalah dirinya sendiri, dia tetap menjadi himpunan S ini. Yang ditambahkan adalah elemen ringnya ini R1 dan R2. Ya, ini dulu operasi di grup faktor. Nah, ternyata operasi ini kalau dulu sudah pernah kita cek, atau Anda bisa buka kembali referensi-referensinya dari DS Malek atau bukunya buku itu ya, Prof. Nurul itu, atau buku apapun lah ya. Operasi ini, himpunan R per S ini, yang isinya seperti ini, dilengkapi dengan operasi penjumlahan yang didefinisikan seperti ini operasinya. Ternyata dia memenuhi sifat-sifat grup. Yang pertama operasinya ini well defined, operasinya jelas operasi biner, gitu ya. Kemudian asosiatif juga berlaku, kemudian memiliki elemen identitas, gitu ya. Yang ketiga, setiap elemen punya inverse. Jadi ini berlaku grup faktor. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Sekarang kita libatkan operasi dotnya. Dari sini R per S tambah S. R per S tadi, jadi ada himpunan, dan himpunannya bentuknya adalah R per S. Himpunannya seperti ini, elemen-elemennya. Kalau kita tambahkan dengan plus ini jelas menjadi grup faktor. Gitu ya. Pertanyaannya, kalau R per S itu, operasinya kita tambah satu lagi, operasi pergandaan atau perkalian. Pertanyaannya, apakah dia akan menjadi ring atau tidak? Kalau ini tadi ya, ini kan. Kalau R per S, jadi ini, himpunan grup faktor R per S ini, isinya koset-koset ini, dengan operasi penjumlahan, dia merupakan grup, jelas grup. Dan nanti dia akan menjadi grup abelnya, ya, bisa berlaku bolak-balik karena R-nya itu ringnya komutatif, dia grup abel. Nah, pertanyaannya sekarang, kita tambahkan pada himpunan ini sebuah operasi lagi, operasi perkalian. Apakah dia akan menjadi ring? Ada yang bisa jawab? Yang sudah belajar tadi atau kemarin sudah belajar? Ada yang tahu? Ada tahu nggak? Cito lagi. Anggar Cito. Coba. Ini Mas, ini jadi ring apa enggak? Menurutmu? Belum begitu paham sih, Pak. Belum paham? Nggih. Dulu Anda SA1 lulus semua kan? Lulus alhamdulillah. Wah, jangan Pak, saya. Tapi lupa. Balas Niti. Iya, Pak. Kalian tahu apa biaya di sini? SA1. B plus. B plus. Oh, apa itu? Kira-kira kita tambahin dengan operasi perkalian, dia menjadi ring bukan? Kalau dengan operasi penjumlahan saja, dia grup abel, jelas grup abel ya. Grup abel ini disebut dengan grup faktor. Nah, kalau ditambah dengan operasi perkalian, Mungkin iya, Pak. apa namanya, himpunan yang tadi itu, dia menjadi ring apa enggak? Menurutmu? Iya. Iya. Yakin? Kayaknya iya, Pak. Ya. Kalau
Kalau iya, nah itu yang akan disebut dengan ring faktor tadi. Cuman masalahnya, kalau Anda kritis, harusnya Anda bertanya dulu, Pak, definisi operasi perkalian seperti apa? Kan gitu saja. Itu ya. Itu cara berpikir orang matematika. Jadi kalau ditanya sesuatu, kalau pertanyaannya belum lengkap, jangan tergesa-gesa menjawab. Tapi kalau fokus, paling jawab sama fokus. Sudah berani menjawab itu sebuah sebenarnya. Namanya, kita harusnya bertanya lagi kepada yang memberi pertanyaan. Definisi operasi perkaliannya seperti apa? Gitu. Definisi operasi penjumlahannya sudah jelas seperti ini. Tapi definisi operasi perkalian seperti apa? Pak? Kan gitu. Kalau sudah tahu definisi operasi perkalian, itu pun belum tahu lagi. Harus dicek lagi. Apakah definisi operasi perkalian itu harus akan memenuhi sifat asosiatif atau tidak kan gitu. Untuk jadi ring kan terhadap operasi perkalian dia harus asosiatif saja. Ya enggak? Iya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga lagi nanti pertanyaan berikutnya, berlaku sifat distributif atau tidak antara plus dan dotnya. Baru jadi ring yang gitu ya. Nah sekarang ini kita akan mencoba mendefinisikan operasi perkaliannya sebagaimana operasi penjumlahan. Agak mirip seperti ini. Jadi nanti kita definisikan operasi perkalian untuk setiap R1 bar R2 bar, elemen R per S, definisikan R1 kalikan R2 sama dengan R1 kali R2 bar. Iya, Pak, bedanya apa? Beda loh, jangan hati loh, ini kayak atas tadi maksudnya. Yang ini maksudnya R1 plus S dikalikan R2 plus S, itu ya. Ini sama dengan R1 kali R2 plus S. Nah, ini beda. Jadi antara ini dan ini itu berbeda. Bedanya apa ini? Ini definisi operasi perkaliannya. Definisikan seperti ini. Nah, setelah itu kita kan harus ngecek. Kita sekarang harus menyelidiki apakah operasi perkalian seperti itu operasi biner atau tidak, well-defined atau tidak. Kalau tertutup ini sudah kita definisikan kan tertutup ini. Maksudnya tertutup bagaimana? Ini elemen R per S, dikalikan elemen R per S, tetap di dalam elemen R per S. Gitu ya. Jadi koset kalikan koset hasilnya tetap koset. Nah, yang jadi permasalahan untuk jadi operasi biner kan selain tertutup, dia harus well-defined. Ada yang ingat? Ini saya hapus siapa ya? Halo? Iya, Pak, yang atas. Ya, hapus siapa ya? Ini dulu ya. Ini saya hapus dulu sampai ini. Oke, well-defined, Anda masih ingat nggak? Definisi well-defined itu bagaimana? Lupa. Jadi kalau kita punya ini, untuk setiap R1 aksen, R2 aksen, ya, kalau ini elemen dari R per S, gitu ya, Cak. Jika R1 aksen, jika R1 itu sama dengan R1 aksen, dan R2 itu sama dengan R2 aksen, gitu ya, maka R1 kali R2 itu harus sama dengan R1 aksen dikali R2 aksen. Masih kebaca ya? Semoga masih. Kalau Anda pakai laptop mungkin kebaca. Tapi kalau Anda pakai HP mungkin kecil sekali. Masih kebaca ya? Halo? Pak, yang masih, Pak. Masih. Yang kanan kurang kelihatan, Pak. Gimana Mas? Mbak? Yang kanan kurang kelihatan. Yang ini? Iya. Iya, Pak. Tapi aja, bacakan. Jadi yang ini maksudnya ini. Jika R1 sama dengan R1 aksen dan R2 sama dengan R2. Kalau R1 itu kita kalikan R2, hasilnya harus sama dengan R1 aksen dikalikan R2 aksen. Gitu ya. Kenapa? Karena ini sama. Maksudnya ini aja. Saya beri gambaran. Kalau abstrak seperti ini Anda bingung. Di sini ada 4 elemen. R1 aksen,
aksen. Nah, kalau ini kita operasikan R1 kalikan R2, gitu ya, itu kan akan ini seandainya ini himpunan yang sama ya, RS ini juga RS. Jadi jangan ini di dalam dirinya sendiri, tapi biar Anda tidak bingung seolah-olah saya buat dua himpunan. Sebenarnya mereka sendiri dalam dirinya sendiri ya hasilnya kan tertutup. Ini kan hasilnya R1 kali R2. Nah ini R1 aksen kali R2 aksen hasilnya nanti R1 aksen kali R2 aksen itu kalau dikalikan. Nah kalau ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini harus sama gitu maksudnya. Jika ini tidak sama, berarti dia tidak berdefense. Adanya ini tidak sama ya. Itu seperti fungsi itu berarti ada satu elemen di sini yang hasilnya kalau dipetakan itu jadi dua gitu maksudnya. Ada sebuah elemen di sini, tapi hasil pemetaannya ada dua bercabang. Kalau fungsi nggak boleh terjadi. Anda punya satu elemen di sini, punya dua pasangan ini boleh nggak kalau fungsi? Anda punya x di sini, fx itu ada di sini, fx juga ada di sini, boleh nggak? Kalau fungsi? Halo? Lali ya? Nggak boleh. Enggak, Pak. Nah, seperti itu juga dengan operasi biner tadi. Dia harus well defined itu kalau ada dua elemen di sini, jadi ini yang awalnya 4 menjadi 2 saja. Kenapa? Karena sebenarnya yang R1 dan R1 aksen itu sama, berarti ini sebenarnya sebuah elemen gitu ya. R2 dan R2 aksen itu sama, jadi ini sebenarnya juga sebuah elemen. Jadi sekarang kita punya dua elemen. Kita operasikan, kita kalikan, maka hasilnya harus sebuah elemen saja di sini. Hasilnya harus tunggal hasil operasinya, tidak boleh bercabang. Maka ini harus sama. Nah, gitu. Nah, ini cara menyelidiki apa namanya? Apakah operasi itu well defined atau tidak, gitu ya. Sampai sini paham dulu? Halo. Paham, Pak? Nah, ya. Sekarang akan kita lanjutkan bagaimana penyelidikannya. Kita hapus dulu. Jadi pembuktiannya tadi, karena ini yang harus dibuktikan. Ini sekaligus belajar oleh himpunan lagi ya, belajar pembuktian. Jadi kita sekarang mengambil sembarang, gitu ya. Mengambil sembarang 4 elemen ini kan. R1 bar, gitu ya. Jadi ini koset-koset. R1 aksen, R2 bar, R2 aksen bar ini ya. Ini elemen R per S. Dan yang kita ambil ini kita anggap sama. Jadi dengan R1 sama dengan R1 aksen dan R2 sama dengan R2 aksen. Dan nanti kita akan ngecek kalau kita mengambil 4 elemen tapi sebenarnya yang dua itu masing-masing sama. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Apakah hasilnya nanti ini sama dengan ini? Ini yang akan kita cek. Apakah ini akan sama dengan ini atau tidak? Nah, ingat kesamaan dua elemen di dalam grup faktor itu maksudnya apa? Tadi saya kembali ke yang tadi itu. Kalau kita punya R1 sama dengan R2, hati-hati saja. Ini bukan ini loh ya. Artinya bukan R1 R2 tadi apa Pak? Tidak ekivalen. Kan ekivalen dengan R1 plus S sama dengan R2 plus S. Itu ya. Sekarang saya tanya kepada Anda. Maksud R1 plus S sama dengan R2 plus S, ini koset ya. Apakah ini sama dengan, apakah ini ekivalen dengan R1 sama dengan R2, Cak? Saya tanya kepada Anda yang ingat ya? Dalam operasi koset, kesamaan dua buah koset. Dulu di grup faktor. Kalau kita punya R1 bar sama dengan R2 bar, atau ini sebenarnya, R1 plus S sama dengan R2 plus S, apakah itu artinya adalah S1 sama dengan R2? Ada yang ingat? Coba. Ada yang ingat tak? Ini masih nyambung nggak ini? Lupa, Lupa. Pak. Ya. Anissa Nurul. Lupa juga. Anissa. Itu loh ya ada. Arti
Apa? Aduh, Pak. Woi, gak sempat dibuka mic-nya loh, Cah. Nek lupa ya gak apa lupa aja. Lupa, Pak. Kira-kira menurut Anda betul nggak itu? Maksud ini betul apa enggak maksudnya? Menurut Anda? Betul Pak, kayaknya Pak. Betul, menurutku betul ya. Kalau S-nya sama. Kalau S1 plus S, ini S-nya bukan S elemen loh saja. Ini S-nya S himpunan ya. Subgrup normal tadi itu. Jika S1 plus S sama dengan S2 plus S, apakah artinya S1 sama dengan S2? Semuanya menganggap betul atau ada yang jawab tidak? Ada yang jawab tidak pakainya. Siapa? Nggak tahu. Siapa yang menurut Anda tidak? Ada yang ingat nggak, Cah? Satu pun di antara 27 orang nggak ada yang ingat? Nggak ada yang ingat. Ini betul atau tidak? Iya, terus. Jangan alasan Pak kemarin kuliahnya nggak ada yang ingat. Belum senang ya. Ini salah, Cah. Jadi ingat, ini koset, kesamaan dua buah koset itu berbeda dengan kesamaan dua buah elemen biasa, bilangan biasa. Kalau koset dua buah koset sama, itu maksudnya bukan begini, tapi maksudnya R1 min R2 itu harus elemen di dalam S, itu maksudnya. Paham nggak ini? Paham maksudnya nggak? Paham Pak. Belum paham juga? Nggak paham juga tak? Apa? Kasih contoh di grup bilangan bulat modulo lah misalkan. Ini, kalau kita punya Z4, di dalam Z4 itu elemennya berapa aja? 0, 1, 2, 3. 2, 3. Sebenarnya 1, 2, 3 ini dia koset-koset kan? Iya tak? Iya. Dia kan sudah Iya, Pak. 0 plus 4Z, 1 plus 4Z, 2 plus 4Z, dan 3 plus tapi itu kamu bisa cari di YouTube saya ada penjelasan tentang ini. Apa ya dulu judulnya ya? Koset dan grup faktor atau subgrup normal. Nanti silakan dicek. Lumayan detail. Dan kita saya pakai penjelasan tulisan bahasa Indonesia kalian bingung bahasa Inggris ya. Ingat, Pak, kenapa hanya sampai 3Z? Karena kalau kita tambah 4Z, 4 plus 4Z itu sama dengan ini bukan? Ini sama nggak? Iya. Terus ini sama dengan berapa? 5 loh? Sama dengan Iya. berapa lagi di sini? 8. 4 plus 4Z. Ini sama dengan berapa lagi? 9 plus 4Z. 4Z. Dan seterusnya tadi seperti itu. Pasti ada. Iya. Nah, sekarang tadi saya kembalikan ke definisi atas tadi kesamaan dua buah. 0 plus 4Z sama dengan 4 plus 4Z sama dengan 8 plus 8Z dan seterusnya. Apakah ini maksudnya 0 sama dengan 4? Tidak. Maksudnya apa? Maksudnya kan di atas ini saja. Ya nggak? Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau 0 min 4 atau sebaliknya, dia elemen di dalam 4. Ya. Terus yang bawah ini, kita punya 1 plus 4Z sama dengan 5 plus 4Z sama dengan 9 plus 4Z. Itu artinya kalau kita mengurangkan 1 min 9, itu harus elemen di dalam 4Z. Betul nggak? 1 min 9 berapa? 1 min 9 min 8 kan? Min 8 elemen 4Z atau enggak? Halo? Iya. Ini sekarang sudah paham belum? Sekarang penjelasan ini tadi. Sudah paham belum Anda? Jawab. Paham Pak, insya Allah. Paham ya? Ini artinya berapa persen kita. Ini contoh saja. Nanti kalau Anda mau penjelasan lebih lengkap, silakan dicari di channel saya ya. Nanti ada apa namanya? Saya jelaskan di sini nanti waktunya nggak cukup. Tentang koset dan subgrup normal ada di SA1. Jadi ini R1 R2 sama maksudnya ini. Kemudian R1 aksen sama dengan R2 aksen gitu ya. Berarti kan R1 aksen plus S sama dengan R2 aksen plus S. Itu berarti maksudnya apa? Yang tahu maksudnya
Ini yang diketahui. Jadi yang kita ambil tadi ini dengan ini. Artinya ini itu adalah ini. Artinya R1 sama dengan R1 aksen dan kita R1 aksen ini berarti R1 aksen ini R1 min R1 aksen ini R2 ada 2 aksen ya. Berarti ini R1 R2 min R2 aksen ini R2 min R2 aksen elemen di dalam S ini yang diketahui ya. Nah, dari yang diketahui ini kita akan menyelidiki lagi apakah R1 kali R2 itu sama dengan R1 kali R2 aksen. Nah, itu yang akan kita selidiki. Nah, sesuai dengan definisi operasinya, R1 kali R2 tadi apa? R1 dot R2 itu sama dengan R1 R2 ini barang. Jadi ini R1 R2 ini plus S. Kemudian R1 aksen kali R2 aksen ini sama dengan R1 aksen kali R2 aksen darahnya bareng ini. Maksudnya R1 kali R2 ini aksen semua plus F ya. Dan ini kan sama. Untuk jadi sama itu apa syaratnya? Ya tahu. Kalau keduanya ini sama, jadi kalau R1 R2 plus S ini sama dengan R1 aksen, R2 aksen plus S ya. Itu berarti kita harus menyelidiki apakah dikalikan dengan apa? R1 R2 dikurangi R1 aksen R2 aksen itu ya elemen S apa tidak kan ini yang kita selidiki kan ini untuk menyelidiki tadi ya. Di atas tadi itu. Jika ini berlaku, maka operasi perkalian yang kita definisikan ini well defined. Tapi jika tidak, maka operasi yang kita definisikan tidak well defined. Dia tidak akan menjadi ring. Dia cukup grup faktor tadi aja, grup abelian, tapi dia tidak menjadi ring karena operasinya tidak linear, tidak well defined. Tapi jika ini nanti betul terbukti, dia bisa jadi ring. Itu ya. Nah, saya hapus dulu. Kita di ruang daerah jadi apanya kecil ya, mau di atas. Perhatikan tadi R1 sama dengan R1 aksen, artinya ini tadi R1 min R1 aksen elemen S. Ini kita anggap ya, katakanlah R1 min R1 aksen itu sama dengan S1. S1 maksudnya apa Pak? Ini maksudnya dua elemen dikurangi itu kan menghasilkan sebuah elemen yang lain loh. Kita alihkan elemen yang lain itu S1. Kemudian R2 dan R2 aksen itu kita misalkan hasilnya S2. Gitu ya. Nah, artinya nanti berarti di sini menjadi apa? Jadi nanti R1 kali R2 dan R1 aksen kali R2 aksen. Itu sama dengan apa? R1 R2 nya kita ambilkan dari sini. Perhatikan. Kalau R1 dan R1 aksen itu sama dengan S1, maka R1 nya apa Cak? Ini tidak luas kalau bahasa budaya. Jadi apa Cak? R1 nya jadi apa? Tuh. Tidak ada yang berani jawab. Kalau R1 dan R1 aksen sama dengan S1, maka R1 jadi apa? S1 aksen plus S1. R2 jadi apa? R2 menjadi ini. R2 aksen plus S2 dikurangi R1 aksen kali R2 aksen. Nah, Pak, kenapa harus diukur jadi ini Pak? Biar sama-sama aksen semua di sini. Enak. Gitu ya. Biar apa namanya? Lebih mudah nanti mencari ininya hasilnya gitu ya. Nah sekarang yang bagian ini kita selesaikan, kita jabarkan ini jadi apa? Perkalian ini, perkalian biasa, tidak usah bingung, sampai dapat aplikasikan ini ya. 1 R2 aksen plus apa saja?
S2 plus R2 aksen S1 plus S1 S2 min R1 aksen R2 aksen gitu ya. R1 aksen tadi pertanyaan saya ini tadi ya. Ya ini sudah terjawab. S1 S2 karena masing-masing di dalam S. Kalau dia dikalikan di dalam S tertutup ya. Benar ya ini ya. Yang pertanyaan kedua ini S1 aksen S2. Nah, dia di dalam S atau tidak? Pertanyaan di sini dulu nanti. S1 aksen itu saya sekarang tanya kepada Anda. Ada 3 kemungkinan. R per S, dia wujudnya koset, atau dia di dalam R tapi di luar S. Jadi tinggi ini kan? Di sini. Di dalam R tapi di luar S di sini. Atau dia di dalam S, artinya di dalam subhimpunan S ini. Menurut Anda, yang benar yang 1, 2, atau 3? Di dalam R, di luar S ya, Pak? Ini karena pengen berbeda atau? Enggak, kayaknya itu kan yang di atas itu tulisnya R-nya itu di dalam R, di luar S. Ya, jadi mungkin R1 aksen juga di daerah yang situ, Pak. Ya memang itu betul. Jadi mau Zah, kalau R1 aksen dikasih bar gitu ya. Kalau R1 aksen dikasih bar, nah ini elemen di R per S. Kenapa? Karena wujudnya kalau ada barnya itu R1 aksen plus S gitu ya. Dan R1 aksen plus S itu maksudnya apa? Ya ini elemen di R plus himpunan S itu loh, Zah. Ya berarti R1 aksen itu elemen di sini. Di ring ini, di himpunan R tapi di luar S. Kalau dia di dalam S nanti jadi 0. Kalau R1 atau R2 itu di dalam S itu nanti jadi 0 kayak 0 modulo itu. Seperti kalau contoh tadi itu di dalam pacet itu ada 0, ada 4, ada 8, ada 12. Semua itu kan di dalam S. Semuanya di dalam S dan dia akan menjadi 0 bar. Akan menjadi 0 bar di dalam Z4 gitu loh, Cak. Jadi ini tadi ya, yang benar jawabannya tadi ya, jawabannya ini tadi ya. Dia R1 aksen itu di dalam R yang di luar S. Nah sekarang kalau dia di dalam R di luar S, apakah kalau R1 aksen dikalikan S itu hasilnya di dalam S himpunan? Yang saya jawab, R1 aksennya di sini, R1 aksen, S1-nya di sini. Ini dikalikan ini ya, ini dikali ini, apakah di dalam S hasilnya? Pasti di dalam S apa enggak, Sah? Yang menjamin dia di dalam S. Kalau S1, S2 elemen S, S1 kalau S2 jelas elemen S gitu ya. Kenapa? Karena S-nya itu subring. Tapi kalau ingat kemarin, Cah, subring itu baru pekan lalu ya. Dia akan menjadi subring jika apa? Jika S1 min S2 elemen di S. Kemudian apa ada ini? S1, S2 elemen di ya enggak? Halo? Nggih, Pak. Iya, Pak. Iya. Ini subring harus berlaku dua ini. Berarti yang pertama itu subgroup, yang kedua ini S1 S2 harus di dalam S. Tapi yang ini jelas, ini benar. Nah yang ini R-nya elemen di luar S, S-nya di dalam S. Apa ada yang menjamin dia di dalam S? Apakah kalau S subring itu pasti berlaku, Zah? Apakah kalau S-nya ini subring, ada elemen di luar sini R, dikalikan S, hasilnya di dalam S. Apakah dijamin dengan subring apa enggak? Halo? Ini Zah, dulu ini subring ini menjamin itu apa enggak? Enggak, Pak. Belum tentu. Jadi kalau kita hanya punya subring, S-nya itu subring, ternyata ini nggak well defined. Kenapa? Karena bentuk ini dia tidak berada di dalam S. Kenapa tidak di dalam S? Yang pasti di dalam S itu hanya yang belakang ini saja. Yang ini sama ini belum tentu. Gitu ya. Jadi kalau kita
kita punya subring, jadi kalau kita perluas tadi ya, kita perluas R plus dot gitu. Ini tadi operasinya ini, sorry. Kemudian kita punya ini tadi, rule faktor tadi kan ini ya, kita punya R plus S ini, kita tambahin plus dengan dot. Kalau S-nya itu hanya subring, kita tidak bisa membentuk ring faktor. Kenapa? Karena ini tidak dijamin. R kali S ini tidak dijamin di dalam S. Nah, itu yang menjadi motivasi munculnya ideal. Ini bisa saya hapus belum ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Semuanya nggak apa? Nggak apa-apa, Pak. Nah, itu yang membedakan subring dengan ideal. Tadi ingat ya, subring itu kalau seperti ini. Di subring tadi, ini kurang tebal sedikit nih. Subring tadi yang dijamin adalah untuk sembarang ini S1, S2 elemen di dalam S harus berlaku S1 min S2 elemen S. Yang kedua, S1 kali S2 elemen S. Ini pertemuan pekan lalu ya. Kalau diingat-ingat, subring. Pak, yang S1 kali S2 aksen elemen S itu mana, Pak? Kalau subfill, itu kalau lapangan bagian. Kalau subring cukup dua ini ya. Nah, ternyata kalau dia subring saja, dia belum tentu ini berlaku, maka tidak bisa kita membentuk ring faktor yang seperti ini. R per S, operasinya plus dan kali ini tidak bisa menjadi ring faktor jika S-nya hanya subring. Nah, maka sekarang kita butuh yang namanya ideal. I di sini. Ada R, ini ada I. Bedanya ideal dengan subring apa? Ideal itu adalah bentuk lebih khusus dari subring. Kalau subring hanya ini saja, kalau ideal, jadi I subset dari suatu ring R disebut ideal jika apa? Jika nanti I itu subring dulu, subring dari R dulu. Nah, tapi ini harus memenuhi otomatis nanti untuk setiap S1, S2 elemen di I, gitu ya. S1 min S2 harus berada di I. Yang kedua, S1 kali S2 harus berada di I. Nah, ini syarat yang pertama, dia harus subring dulu. Yang kedua, nah ini perhatikan. Yang kedua, supaya I itu menjadi ideal adalah untuk setiap S elemen di I dan untuk setiap R elemen di ring, entah ini ringnya di dalam S sendiri atau entah R ini di dalam I atau tidak, karena ring itu kan mencakup I ya, jadi R itu boleh di sini, boleh di sini. Kalau R di dalam I sudah terpenuhi oleh yang pertama tadi. Jadi kalau R yang di luar I, kalau kita kalikan dengan elemen di dalam I, hasilnya R dikali S harus berada di dalam I. Saya hapus. Ini ideal. Jadi ideal itu I dia sama-sama subset di dalam suatu ring. Dia juga subring, tapi ada sifat yang lebih ya, sifat tambahan dari ideal, yaitu ini yang kedua ini. Untuk setiap S dalam I, jadi kalau kita punya S di sini, kita punya R gitu ya. R-nya meskipun di luar I, kalau kita kalikan dengan S, hasilnya harus tetap berada di dalam I. Terus itu apa namanya? Syarat suatu ideal. Nah, kalau I-nya itu ideal, perhatikan sekarang pertanyaan saya. Seandainya S-nya itu ideal, bentuk pertama dan bentuk kedua ini dijamin di dalam S apa enggak, Cak? Dijamin, Pak. Sekarang kalau ideal kan berarti terjamin oleh sifat yang kedua, ya enggak? Iya. Kalau tadi enggak terjamin karena hanya ini saja. Kalau dua-duanya di dalam I, oke. Dia masuk di dalam I. Tapi kalau satunya di luar I, belum tentu masuk di dalam I. Maka dia harus syaratnya bertambah. S-nya tidak cukup sebagai subring
ring saja, dia harus ideal. Lah itu saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita masuk ke sini lah. Ini ya tadi. Jadi tadi yang di layar tadi itu dia adalah apa namanya? Definisi dari motivasi, mohon maaf. Motivasi dari ideal ya. Jadi ini tadi. Motivasinya seperti itu tadi. Saat kita punya ini, lah ini caranya. Bisa ya. Ini kayak tadi full screen ya. Bisa. Nah, ini saat kita punya tadi itu operasi perkalian di dalam grup faktor yang kita anggap sebagai ring tadi, ternyata bentuk yang seperti ini dia belum tentu di dalam S karena R-nya itu di luar S ini ya, jadi R-nya di luar S, S-nya di dalam S. Kalau S-nya itu hanya subring, R dikali S, dia hanya di dalam dia belum tentu di dalam S. Kalau ini yang belakang ini S1 S2 karena dia masing-masing adalah di dalam S gitu ya, S1 di dalam S, S2 di dalam S, dia cukup subring saja sudah dengan sifat tadi ini dia sudah jelas dia di dalam S. Tapi yang ini belum tentu. Maka supaya ini berada di dalam S, syaratnya dia harus ideal. S-nya itu harus ideal. Dan nanti ideal itu simbolnya kita ganti I untuk membedakan dengan subring ya. Kalau subring itu S, kalau ideal itu I. Nah, kalau I-nya itu kalau yang dalam tadi itu ideal, maka ini terpenuhi ya. Ini berada di dalam idealnya, ini berada di dalam idealnya, ini berada di dalam idealnya. Dengan demikian, syarat well-defined dari operasi perkalian di dalam ring faktor tadi terpenuhi gitu ya. Jadi syarat untuk operasi biner yang perkalian ini terpenuhi. Nah, itulah baru bisa menjadi suatu ring faktor gitu ya. Nah, sekarang kalau definisi secara tertulisnya seperti ini. Ini apa namanya? I disebut sebagai ideal kiri. Jadi kalau di bukunya D.S. Malik itu dia masih pakai ideal kiri, ideal kanan gitu ya. Dia pakai ideal kanan. Ini ya. Ideal kiri itu apa? Ideal kiri itu yang masuk ke dalam I jika R-nya dikalikan dari arah kiri ya. Jadi yang saya tulis di papan tadi itu ini hanya ideal kiri saja. Karena apa? Elemen ringnya dikalikan dari arah kiri, ya. Jadi R kali S elemen di dalam I, gitu ya. Nah nanti perhatikan di sini. Kalau ideal kanan itu R-nya dikalikan dari arah kanan dengan elemen idealnya, dia tetap berada di dalam ideal. Jadi selain RA di dalam I, AR juga harus di dalam I, itu dia disebut dengan ideal kanan. Jadi kalau hanya berlaku yang atas ini saja, dia hanya disebut ideal kiri. Kalau hanya berlaku yang bawah saja, dia disebut sebagai ideal kanan. Nah kalau berlaku dua-duanya, itu ini two-sided ideal. Jadi ini menjadi ideal dua sisi. Nah ideal dua sisi oleh beberapa orang karena ngomongnya kepanjangan cukup disebut sebagai ideal gitu aja. Jadi kalau orang bilang ideal gitu aja, berarti itu maksudnya ideal yang dua sisi, berlaku arah kiri dan arah kanan. Gitu ya. Nah, ini ada keterangan di bawah ini, perhatikan. Kalau ringnya itu adalah ring komutatif, maka ideal kiri itu akan sekaligus ideal kanan. Karena kalau ini ringnya komutatif kan perkalian dari arah kiri dan dari arah kanan, hasilnya kan sama. RA itu sama dengan AR. Jadi kalau RA ada di dalam I, otomatis AR ada di dalam I, karena hasilnya sama gitu ya. Jadi kalau R-nya ring komutatif, maka ideal itu ya pasti ideal kanan sekaligus ideal kiri. Kita boleh membuktikan salah satu ini saja boleh, gitu ya. Mungkin ada yang tanya sampai di sini, silakan. Ada yang mau tanya?
Nggak ada. Halo. Pak, tolong diulang yang tadi, Pak. Yang sebelum ini, Pak. Sebelum ini yang mana Mbak ya? Yang dibuktikan itu loh, Pak, tadi. Ya cukup membuktikan dari kiri atau kanan. Oh ini ya, jadi ideal ini tadi, sudah masuk ideal ini? Iya. Ini loh Mbak maksudnya. Jadi kalau ringnya itu R itu adalah ring komutatif, perhatikan. Kalau ringnya itu ring komutatif, perhatikan ini. R dan A itu semuanya di dalam R apa enggak Mbak? Jawab. R itu elemen apa? Ring toh Mbak? Iya, Pak. A elemen ring apa enggak? Iya. Kan dia A itu elemen ideal. Ideal itu di dalam ring, otomatis dia juga elemen ring kan? Iya. Berarti kan dua-duanya elemen ring antara R maupun baik R maupun A toh? Iya, Pak. Nah, kalau ringnya ring komutatif, R kali A sama nggak dengan A kali R? Sama. Nah, kalau ringnya itu ring komutatif, saat RA itu berlaku, jadi maksudnya gini, saat R kali A ini dia berada di dalam ideal, maka A kali R juga pasti berada di dalam ideal, karena hasilnya RA dengan AR itu sama kalau ringnya komutatif. Paham? Iya, Pak, paham. Jadi kalau ringnya itu ring komutatif, kalau kita punya ideal, itu sudah pasti ideal dua sisi. Artinya kita boleh membuktikan salah satu saja. Nanti kalau misalkan ingin ditanyakan ya, diberikan suatu ring komutatif, kemudian diberikan himpunan I-nya apa misalkan. Pertanyaannya apakah I-nya itu ideal atau tidak? Nah, kalau ada pertanyaan ideal atau tidak, itu berarti masih ada dua kemungkinan. Dia harus dicek ideal kiri, dia harus dicek ideal kanan. Tapi kalau yang sudah diketahui bahwa ringnya itu adalah ring komutatif, kita cukup ngecek salah satu saja, kiri saja atau kanan saja. Kalau kiri saja itu sudah cukup memenuhi yang kanan, artinya maksudnya otomatis dua-duanya juga terpenuhi itu maksudnya ya. Atau kita ngecek yang kanan saja ini juga pasti ikut terpenuhi karena RA dengan AR itu sama ketika ringnya ring komutatif, itu maksudnya Mbak, paham nggak? Atau pasti bingung? Udah, Pak, udah paham. Paham maksudnya ya? Iya. Nah, jadi kalau ini, nanti kalau yang diketahui ringnya itu bukan ring komutatif, misalkan ring matriks gitu ya. Nah, nanti kalau kita ngecek ideal, itu harus kita cek dua-duanya. Dari arah kiri, ini berlaku apa enggak gitu ya. R kali A, itu maksudnya R-nya kita ambil dari elemen ringnya, A-nya kita ambil dari elemen I-nya gitu ya. Dia di dalam I atau tidak. Dan kita juga ngecek ini dari arah kanan. A kali R elemen di dalam I atau tidak. Tapi kalau ringnya misalkan, ringnya ring bilangan bulat. Ring bilangan bulat komutatif apa enggak? Halo? Iya, Pak. Komutatif. Kan? Nah, kita cukup ngecek dari arah salah satu saja. Boleh yang RA saja, boleh yang AR saja. Otomatis nanti dua-duanya terpenuhi, meskipun kita cek salah satu, karena ring bilangan bulat itu komutatif. Jadi idealnya otomatis ideal dua sisi gitu ya. Paham Mbak? Yang tanya tadi? Paham, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan lain lagi? Sudah tahu bedanya antara subring dengan ideal belum, Sah? Udah Pak kalau itu. Sudah paham? Udah. Kalau bedanya udah tahu. Lah ya, tadi ya, yang saya jelaskan di papan tadi ya, ini ya. Kalau subring itu hanya tadi S1 min S2 elemen GI, S1 kali S2 elemen GI, ini yang kemarin penjelasan pertemuan sebelumnya. Nah, kalau ideal, ya bisa nama-nama. Suaranya juga terputus semua ya. Kalau ideal itu ada satu tambahan sifat. R kali X, dia berada di dalam. Jadi elemen di I dikalikan dengan elemen di luar I itu akan masuk ke dalam I. Itu sifat istimewa ideal. Loh Pak, mungkin ada yang tanya, Pak ini kan 3 Pak. Kok di sini cuma 2? Terus A kali B elemen I-nya mana? Ada yang berpikir seperti itu enggak? Halo? Di sini kan 3 Pak. Di layar ini kan 3 ini. Di papan tadi. Jadi kalau seandainya ini saya gariskan A dan B ya. Berarti kan A min B elemen I, A kali B elemen I, sama R kali A elemen I.
3 toh. Nah, di sini kan cuma 2. A min B elemen I, R kali A elemen I. Yang A kali B elemen I kok nggak ada? Nggak ada yang heran, Sa. Pinter berarti nggak heran. Kalau sudah tahu nggak tak jelaskan? Belum tahu, Pak. Lah orang takut. Belum tahu, Pak. Nah, iya. Harusnya Anda lihat itu kan dicermati tuh, Sa. Duh, mau telu, padahal spring itu kan sudah 2 kan. Spring itu A min B di dalam I, A kali B di dalam I, R kali A di dalam I. Tapi di sini dia kok malah hilang yang A kali B. Lah, perhatikan, Sa. Ini. R dikali A itu elemen di dalam I. Ini tak kayak papan meneh ya. Kita pengen ngene wae malah ya. Jadi suara saya lebih jelas sekarang kok yang tadi pakai HP tadi. Yang ini, Pak. Lebih jelas yang ini ya? Iya. Wow, berarti mikrofonnya lo HP mikrofon laptop ya. Ini kameranya jelas kayak kamera HP ya. Karena ini pakai kamera belakang. Jadi sekarang ini kita punya R, kita punya I di sini. A, B di dalam I tadi kan ya? Iya, Pak. Kan di sini kan? Iya. Nah, seandainya dia sapring, seandainya dia I itu hanya sapring, I syarat ideal itu I sapring dulu ya. Itu maksudnya apa? Ada 2 ya syaratnya. Yang pertama A min B harus di dalam I, yang kedua apa kan? A kali B dalam I. Harus di dalam I itu kalau sapring kan? Nah, untuk menjadi ideal tambah syarat yang kedua. Ini I ideal BR jika ini ya, normalnya. Jika untuk setiap A elemen di I dan untuk setiap R elemen di R besar, saya bicara yang kiri saja. Saya anggap dia ring komutatif. Ya. R kali A itu elemen di dalam I. Ini. Dan tadi di buku disebutkan I ideal kiri dari R jika dengan syarat yang sama ya, untuk A-nya elemen di AB elemen di I dan R elemen di R. Tadi cuma 2 di buku. Yang pertama adalah apa namanya? A min B elemen di I, yang kedua tadi apa? Apa contoh? Ya kiri R kali A elemen di I, gitu toh? Ya enggak? Iya, Pak. Yang ini enggak ada. Masih bingung ya, ada ya? Kok nggak ada? Nah, sekarang ini salah. Pertanyaan saya, kalau ini bintang 2 ini berlaku, kira-kira ini otomatis berlaku apa enggak? Ini kan untuk setiap elemennya dan untuk setiap elemen I kan? Kalau yang bawah ini berlaku, otomatis yang ini berlaku nggak menurut Anda? Berlaku, Pak. Nah, Berlaku, Pak. kemudian jadi kenapa di buku tadi bagian itu nggak, bagian ini nggak ada? Ini melebur ke sini, bagian yang saya cekkan ini melebur ke sifat yang kedua ini. Kenapa? Karena B itu kan elemen I, ya kan? Iya, Pak. Jawab, Sa. A dan B elemen I kan? Iya. Iya, Pak. Dan I itu di dalam R kan? Iya. Iya. Nah, berarti kalau saya pilih R-nya khusus menjadi B itu, boleh nggak? Boleh. Tetap terpenuhi nggak? Tetap ada di dalam I nggak? Iya. Tetap, karena B-nya itu juga elemen di R. Dia B itu di I, otomatis B itu juga di R. Paham ya? Paham sekarang? Udah paham belum? Halo? Sudah, Pak. Nah ya, jadi kenapa sifat yang ini itu nggak ada? Ini sudah melebur ke sifat yang kedua. Artinya kalau sifat yang kedua ini sudah terpenuhi, otomatis yang ini juga terpenuhi, gitu ya. Paham sekarang?
Paham, oke. Saya bisa membaca pikiran Anda. Supaya Anda nggak jawab, kita paham gitu ya. Nah, sekarang ini contoh yang paling mudah dari suatu ideal adalah subset 0. Nah, ini saja. Pak bisa perhatikan. Kalau kita punya ring seperti ini, ring, terus I-nya itu hanya isinya sebuah elemen toh. I-nya ini sebuah elemen 0, gitu. Himpunan yang isinya elemen tunggal 0. Menurut Anda, 0 ini kalau kita kalikan dengan sembarang elemen di ring, hasilnya menjadi 0 apa enggak? Iya, Pak. Halo? Iya. Iya, Pak. Berarti kan sifatnya terpenuhi ya. Sembarang elemen di ring dikalikan dengan sembarang elemen di I ini ya nol itu. Jadi nggak dikalikan tetap berada di I, tetap sama dengan 0. Terpenuhi ya. 0 dan 0 sama dengan 0 atas di I. Nah, jadi ini himpunan tunggal ini, himpunan yang elemennya tunggal 0 ini, dia adalah ideal. Tapi ingat, ini ya, dia disebut sebagai ideal trivial. Masih ingat trivial itu apa? Masih, Pak. Apa Mbak? Yang biasa gitu. Ya remeh ya, yang sepele. Maksudnya orang usah dibuktikan jelas dideloki ngono ae. Wis setho, itu trivial. Jadi Pak. Siapa sing lagi ngomong mau? Ya wes, kayak urung. Baik, ini ya. Kemudian contoh lain ini Cah. Contoh lain adalah ring bilangan bulat Z. Nah, ini contoh yang paling mudah ya. Jadi ring bilangan bulat Z idealnya itu adalah K kali Z gitu ya. K kali Z untuk N kali Z, NZ itu sembarang N. Jadi sembarang N bilangan bulat. Sembarang N bilangan asli ya, format. Kita sekarang punya Z. Ini saya jelaskan di papan dulu sebentar. Ringnya ring bilangan bulat. Kita mengambil subset di dalam bilangan bulat itu adalah I tadi, I-nya adalah ini ya, NZ. Apa itu NZ? NZ itu adalah N dikalikan dengan K, dengan K-nya elemen di dalam Z. Nah, jadi misalkan N-nya 2 ya, berarti 2Z. N-nya 3 ya 3Z. N-nya 4 ya 4Z, dan seterusnya. Semua itu adalah ideal. Kalau nggak percaya, Anda bisa cek. Misalkan 2Z. Sembarang elemen di dalam 2Z, Anda kalikan dengan sembarang elemen di Z, hasilnya selalu berada di dalam 2Z apa enggak? Menurut Anda? Ya, mana Cah? Ini loh. Z itu bilangan bulat. Kita mengambil 2Z. 2Z sudah kita bahas kemarin, pasti jelas superring ini, jelas. Lah, untuk menjadi ideal kan berarti tinggal ini. Syarat yang ketiga ini. Sembarang elemen di 2Z dengan sembarang elemen di Z, kalau dikalikan harus berada di dalam 2Z. Menurut Anda betul apa enggak? Halo? Betul, Pak. Betul ya? Iya. Kali ini kita ubah kelipatan yang lain, 3Z, 4Z, 5Z. Selalu terpenuhi enggak menurut Anda? Selalu. Selalu terpenuhi ya? Oke, pinter kan saiki. Nah, ini makanya untuk Z yang seperti itu, maka NZ itu pasti dia ideal untuk berapapun N-nya. Kalau mau bukti yang lebih matematis, di sini ada buktinya ini. Sini ada, nanti bisa baca sendiri ya. Ini sudah jam berapa, Mbak? Jam 2, hampir setengah 3. Yang kuotanya menipis atau yang kesulitan sinyal, silahkan kalau mau ini dulu nggak apa ya. Kalau Anda mau off dulu karena takut kehabisan kuota nggak apa, nanti semoga rekamannya bisa saya share lagi nanti. Jadi itu, tapi yang masih kuat silahkan tetap mengikuti nggak apa-apa.
Nah, ini perhatikan tadi yang kedua adalah contohnya NZ tadi untuk sembarang N. Yang ketiga adalah contohnya ring matriks gitu ya, ring matriks. Ini I-nya seperti ini, perhatikan. I1 ini bentuknya ini, bagian ini 0, bagian yang kanan ini kolom kedua 0, kolom pertama A, B, ini elemen bilangan bulat semua. Atau I2 ini baris pertama tidak 0 atau bebas maksudnya, ya boleh 0 boleh enggak, dia elemen di dalam Z. Baris kedua harus 0. Anda bisa cek nanti I1 seperti ini, kita kalikan dengan sembarang matrik elemen M2Z, hasilnya tetap dalam bentuk I1 ini apa enggak menurut Anda, Cah? Halo? Menurut Anda, I1, kita mengambil sembarang matrik di dalam I1, jadi yang seperti ini, kolom pertama boleh tidak 0, tapi kolom keduanya harus 0 semua. Kita kalikan dengan sembarang elemen di dalam Z, M2Z. Jadi, ya matrik 2 kali 2 sembarang, kita ambil katakanlah yang enggak 0 itu aja. Dikalikan bentuk seperti ini, tetap dalam bentuk seperti ini enggak menurut Anda? Enggak, Pak. Enggak? Berarti Anda belum baca bagian bawahnya ini. Baca. Agak apa? Itu ya, itu orang yang sudah membaca dengan belum membaca itu ya nggak apa sih. Anda sibuk banget ya, nggak sempat membaca dia. Nah, kemarin share-nya juga kemalaman. Tapi katanya Pak Sis sudah share di Sepada sudah jauh-jauh hari. Dan Anda belum buka Sepada juga. Atau sudah buka tapi belum sempat membuka filenya, nggak apa. Ini ya, kalau dikurangi bentuknya tetap seperti itu. Kalau dikalikan dengan sembarang elemen di dalam M2Z ini, perhatikan di bawah layar yang bawah ini, hasilnya tetap ini, Cah. Tetap kolom kedua pasti selalu 0. Ini kan kolom kedua di sini kan hasilnya diperoleh dari ini. Baris pertama ini kali kolom kedua ini, baris kedua ini kali kolom kedua ini. Tetap 0. Wes, jelas nggak ini Anda? Berarti kesimpulannya I1 itu apa? Halo, Cah. Kesimpulannya Ideal. Ideal 2 sisi apa ideal apa menurut Anda? Ideal satu sisi, Pak. Yang apa? Kiri apa kanan? Ini Pak. Kanan. Ini Kanan. Kiri. kiri ya. Kiri, Pak. Kiri, Pak. Ingat Ica, ingat ini. Kiri Iya. kanan itu diambil dari ini. Di mau iki ya. Anda lihatnya dari elemen ringnya ini. Dia dikatakan ideal kiri kalau elemen ringnya dikalikan dari arah kiri, elemen idealnya dikalikan dari arah kanan. Jadi yang jadi patokan elemen ringnya ya. Terus dia dikatakan ideal kanan ini jika elemen ringnya dikalikan dari arah kanan. Berarti iki mau ideal kiri apa kanan, Cah? I1, Cah? Kiri. Ini ringnya yang ini kan? Ya. Ringnya yang 2Z dikalikan dari arah kiri. Ya kira-kira akan jadi ideal kanan nggak menurut Anda? Tidak. Enggak, Pak. Nah, kalau ini dikalikan dari arah kanan, hasilnya kan nanti tidak 0 kan ya? Iya. Belum tentu 0. Nah, itu maksudnya seperti itu. Contoh yang kedua, ini nanti kita ada tes sendiri ya. I3 itu ini dia tetap M2Z, tapi syaratnya ABCD-nya bukan elemen Z, tapi ini ABCD are even integer. Jadi dia adalah bilangan genap. Jadi lebih kecil dari ini ya. Menurut Anda kalau dia bilangan genap, ini entry-entrynya ini bilangan genap dikalikan dengan sembarang M2Z, hasilnya tetap bilangan genap apa enggak, Cah, menurutmu? Iya, Pak. Genap. Pasti ya? Genap. Iya. Iya. Pasti genap ya? Nah, genap kalikan ganjil tetap genap kan? Apalagi genap kali genap. Ya, Iya. gitu. Jadi berarti I3 kesimpulan Anda ideal kanan kiri atau kiri saja atau kanan saja? Ideal kanan kiri, Pak. Kanan kiri. Ideal satu. Kanan kiri. Ideal saja berarti kalau ideal saja itu sudah mewakili ideal kanan kiri.
Paham? Kita paham Anda? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Sampai sini Pak. ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Belum, Pak. Belum. Oke, semoga paham dulu sampai di sini. Terus kita lanjut dulu. Nah ini, misalkan R itu suatu ring, gitu ya. Kemudian ini ada himpunan I alfa. Alfa itu adalah himpunan indeks. Ini maksudnya himpunan indeks ya. Indeks itu terserah kita, terserah Anda. Mau pakai indeks huruf ya boleh, mau pakai indeks bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya juga boleh. Nah, dia adalah koleksi tidak kosong dari ideal-ideal di dalam R. Maksudnya seluruh ideal dari R itu kita himpun di dalam suatu himpunan itu ya. Jadi himpunan yang isinya ideal-ideal gitu. Dan nanti kalau diiriskan semuanya, ini maksudnya irisan dari semua ideal di dalam himpunan ini tadi, dia tetap menjadi ideal, gitu ya. Jadi kalau kita punya suatu ring, kemudian kita himpun semua idealnya, terus semua ideal tadi kita diiriskan maksudnya di ini ya, apa jenisnya? Bahasa Inggrisnya apa irisan? Mesin ngiling rak? Interseksi, intersection. Irisan itu maksudnya ya. Jadi interseksi dari semua ideal, irisan dari semua ideal itu dia juga tetap ideal. Buktinya ada di sini. Itu ya, lagi ono nih soal ini. In intersection of all left ideal. Tapi ini beda lagi, beda pembahasan. Ini nanti membahas tentang ideal terkecil yang memuat S gitu ya. Ideal terkecil yang memuat S. Perlu saya jelaskan dulu. Kayaknya perlu saya jelaskan di papan ini. Satu lagi itu saja kayaknya. Satu lagi itu saja. Nanti setelah itu kita lakukan mic-nya. Jadi tadi di teorema sebelumnya tadi ini ya. Jadi begini, kalau kita punya R, terus di dalam R itu seandainya kita punya sekian ideal, ono tadi ya, ada I alpha, I beta, I 1, I 2, I 3, jadi ini ideal, ini ideal, ini ideal, ini ideal, gitu ya. Nah irisan dari seluruh ideal itu, irisan dari apa namanya seluruh ideal itu dari I alpha itu, dia tetap ideal di R. Tadi ya. Tadi teorema tadi ada buktinya tadi. Nah nanti ada pertanyaan berikutnya adalah kalau kita mengambil sembarang subhimpunan, jadi ada himpunan, ada ring, kita mengambil himpunan S. Ini himpunan sembarang ya, belum tentu subring, belum tentu ideal. Pertanyaannya, apakah kita bisa menemukan ideal yang memuat S itu? Dan nanti pakai konsep ini. Bagaimana caranya? Kita yang pertama adalah memilih semua ideal dari R ya, semua ideal dari R yang memuat S gitu ya. Jadi himpunan S ini kita ambil ideal-ideal yang memuat S, ini benar ideal yang memuat S. Ini ideal 1 ya, ini ideal 2 memuat S juga. Ini ideal 3 memuat S itu ya. Nah, setelah kita mengambil semua ideal yang memuat S tadi, atau menghimpun gitu ya, jangan menghimpun semua ideal R yang memuat S, yang kedua adalah iriskan gitu ya. Kita iriskan semua ideal yang memuat S di poin 1 tadi. Iriskan poin 1 tadi. Jadi hasilnya apa? Hasilnya tadi itu irisan alfa ini ya, alfa ini
himpunan indeks tadi I alfa tadi. Nah, ini juga akan menjadi ideal. Dan ideal ini ideal yang memuat S ini tadi, yang memuat apa namanya himpunan S. Jadi ini yang menjadi pertanyaan kita, yang menjadi permasalahan kita kan itu seperti apa wujudnya gitu ya. Seandainya S itu kita berikan notasi, kalau di buku ini notasinya apa? Saya ikuti notasi buku aja biar mudah. Kita pakai SI ya, ini aja. Misalkan S itu himpunan SI, S1 gitu ya, S2 kecil ini sampai dengan SN. Tuh. Dia adalah himpunan S1, S2 sampai dengan SN di dalam ring L. Nah, hasilnya ini tadi, irisannya tadi, itu kalau di dalam buku disimbolkan dengan begini. Kurungnya kurung lancip gitu ya. Ini lah. Perhatikan yang ketiga saja. Kita pakai asumsi ringnya ring komutatif ya ini ya. Biar apa? Biar misalnya kita nggak perlu bilang kiri kanan lah, nanti terlalu panjang. Katakanlah ringnya ring komutatif itu aja. Kita akan bicara ini. Dia disebut dengan ideal yang dibangun oleh S gitu ya. Jadi ini dibaca ideal yang dibangun oleh S. Nah, ideal yang dibangun oleh S nanti isinya apa saja? Ini kita perhatikan di sini. Supaya dia menjadi ideal, syarat menjadi ideal tadi apa? Untuk setiap A, B di dalam S, A, B harus berada di dalam S. Yang kedua, kalau menjadi ring, A kali B harus berada di dalam S. Yang ketiga, ini ring ya. Yang ketiga tadi, mesin ini jadi nggak ditulis nggak apa-apa, tidak tulis biar ada nanti gitu. Terus setiap R elemen di R besar, ringnya, dan terus setiap S kecil elemen di S ini, penggunaan S ini, R kali S harus berada di dalam S. Nah, supaya S ini menjadi ideal, maka elemen-elemen selain dirinya sendiri ini harus ditambah dengan elemen yang lainnya nanti. Jadi ini itu wujudnya apa? Yang pertama jelas ini, masing-masing dia sendiri kan. Dia harus berada di dalam ini, S kurung ini. Terus apalagi? Yang kedua adalah pengurangan di antara mereka kan ya. Jadi pengurangan di antara mereka berarti kan S1 atau saya simbolkan dengan ini saja enggak bingung ya. SI min SJ gitu ya. Ini untuk semua I dan J. Jadi SI min SJ harus berada di dalam himpunan ini. Untuk I dan J-nya, I-J-nya 1 sampai dengan N, karena sampai N ya. Yang ketiga adalah SI. Nah, perhatikan. Kalau kita sudah punya SI dan dikurangi SJ, yang ketiga tadi SI kali SJ juga harus berada di dalam dirinya sendiri untuk mencakup sifat yang kedua tadi. Syarat yang kedua supaya terpenuhi, maka elemen-elemen yang terbentuk dari hasil perkalian di antara mereka juga harus berada di dalamnya. Elemen-elemen yang terbentuk dari pengurangan di antara mereka juga harus berada di dalamnya, gitu ya. Ini plus minus ini harusnya ya. Jadi I-J-nya elemen 1 sampai dengan N. Terus yang berikutnya yang ketiga, maka segala bentuk R-nya R di sini ditulis R apa ya? RI. Untuk RI sembarang elemen di dalam R ya. Perhatikan dengan S-nya SI juga. SI ini harus berada di dalam ini himpunan yang dibangun oleh S ini. Nah, supaya mudah biar menuliskan ini itu simpel, itu bagaimana cara menuliskannya? Kalau di situ di buku itu dituliskan dalam bentuk ini kan. Ini itu apa isinya? Ya adalah sigma RI kali SI ditambah sigma N I kali TI gitu ya, dengan RI-nya elemen di dalam R, NI-nya elemen dari bilangan bulat Z, terus SI dan TI-nya elemen dari S-nya, gitu ya. Mohon maaf itu karena papannya kayak ini.
Ya, jadi RI-nya elemen R, NJ, mohon maaf itu NJ sama TJ ya ini ya. Jadi kalau di papan tadi saya pakai salah, ini harusnya pakai yang kedua itu J, sigma yang kedua itu J ya. Yang pertama sigmanya indeksnya I berjalan 1 sampai dengan K, RISI. Yang kedua sigma dari NJ TJ untuk J-nya berjalan dari 1 sampai dengan L. RI-nya adalah elemen-elemen ringnya, NJ-nya adalah bilangan bulat, SI dan TJ-nya adalah elemen dari himpunan S tadi itu. Nah, ini adalah isi dari seluruh seluruh elemen yang berada di dalam ideal yang dibangun oleh S tadi itu, gitu ya. Kalau dia berlaku bolak-balik kanan kiri, simbolnya nggak ada. Ini aja sih. Kalau ini bedanya. Kalau kiri itu R-nya dari arah kiri, RISI. Kalau kanan itu dari arah kanan RI-nya ya ini ya. Jadi SIRI itu. Bukan RISI sama SIRI loh ya. RISI sama SIRI gitu ya. Jadi itu elemen-elemen yang berada di dalam ideal dibangun oleh S tadi. Supaya apa? Supaya sigma ini J ya. J ini I-nya berjalan 1 sampai dengan K, ini J-nya berjalan 1 sampai dengan L, supaya ini mencakup seluruh elemen-elemen ini. Karena kalau ada satu saja yang tidak tercakup, dia nggak bisa jadi ideal. Kenapa? Karena syarat ini nggak akan terpenuhi. Ya. Supaya syarat ideal terpenuhi, semua ini harus terpenuhi nanti. Dan supaya semua ini terpenuhi, maka kita paling mudah pakai pakai sigma ini nanti. Nah ini sudah mewakili ini. Yang pertama dia diwakili oleh ini nanti. Seandainya R-nya 1, N-nya 1 gitu ya. Nanti kan S dengan S. T kan sebenarnya sama-sama S kan, karena S dan T itu di dalam S sebenarnya. Wakil yang utama. Perkaliannya diwakili oleh yang sebelah kiri. Kenapa? Karena ini RISI, maka R itu kan elemen ring. Maka S itu juga, elemen S juga berarti dia di dalam ring. Jadi yang terwakili oleh bagian yang kiri. Terus RISI diwakili oleh ini juga. Terus Pak, yang ini untuk apa Pak? Yang ini kalau ini perhatikan di sini. Syarat dia menjadi sub ring. S1 ditambah S1 juga berada di dalam dirinya sendiri harusnya. S2 ditambah S2. Nah, S1 S1 kan menjadi 2 S1 kan. S2 plus S2 menjadi 2 S2. Belum lagi kalau 2 S1 ditambah S1 lagi menjadi 3 S1. Seluruhnya ini harus termuat di dalam ini supaya dia menjadi ideal. Nah, bagian-bagian yang 2 S1, 3 S1, 2 S2, 3 S2 dan seterusnya itu terwakili oleh bagian yang sebelah kanan ini. Karena N-nya itu bilangan bulat. Gitu ya. Itu maksudnya. Jadi itu apa namanya maksud dari simbol ini, simbol ideal ini. Ideal yang dibangun oleh himpunan S ini, notasi-notasinya seperti ini ya. Lah, nanti akan menjadi sederhana apabila ringnya adalah ring yang memuat elemen satuan. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Nah ini. Corollary 8210 ini. Misalkan R-nya satu ring dan S-nya adalah subset tak kosong dari R. Jika ringnya adalah ring dengan elemen satuan, lah ini kalau Anda perhatikan bedanya dengannya tadi apa Cah? Halo? Bedanya dengan sebelumnya tadi apa? Halo? Ada yang bisa jawab? Bedanya ini, S yang ini dengan yang atas ini apa? Nggak ada yang N sama T itu, Pak. NC sama T. Nggak ada bagian sebelah kanan ini kan? Iya. Kira-kira Anda ini nggak bertanya-tanya nggak? Nggak Pak, gitu ya? Malah pusing bertanya-tanya, kemudian nggak usah mikir gitu ya. Kok bisa bagian ini hilang? Bagian ini bisa hilang ketika apa tadi syaratnya? Syaratnya apa di sini?
Halo. R elemen satuan. Artinya memuat elemen Ya elemen satuan. satuan. Perhatikan. Ini ya, saya jelaskan di layar lagi, di papan lagi biar Anda paham. Ring yang tidak memuat elemen satuan itu apa saja? Yang tidak memuat. 2Z memuat ya? Halo. Ring 2Z ini memuat elemen satuan apa enggak? Jawab Anda. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ini loh ya, ring 2Z ini papanya bisa terlihat nggak? Tulisan di papan terlihat nggak? Terlihat. Nah ini ring 2Z memuat elemen satuan nggak? Ono satunya nggak di sini saya? Memuat. Memuat. 2Z ono satu nih apa? Enggak ada nih Pak, 2Z bukan Z. Kenapa? Nggak ada. Enggak. Tidak. Berarti loh ya. Nanti Anda ini karena dia nggak memuat elemen satuan. Nanti kalau kita misalkan mengambil S yang di dalam Z gitu ya. S yang di dalam Z itu misalkan S-nya adalah katakanlah S-nya apa ya? 2 4 8 ya misalkan ya. Delapannya di sini 2 4 8. Dan nanti kita kemudian membuat ideal yang dibangun oleh S ini. Ideal yang dibangun oleh S ini menurut Anda harusnya kan dibangun oleh S bentuknya seperti ini tadi kan. Jadi termasuk 2 dikurangi 4 harus berada di dalamnya, 8 dikurangi 2 harus berada di dalamnya gitu ya. Jadi 6 nanti harus berada di dalamnya nggak menurut Anda? Halo? Tak? Supaya S ini dia menjadi ideal, yaitu ring dulu sebelum ideal, 6 harus berada di dalamnya atau enggak menurut Anda? Iya, Pak. Dia menggunakan 2 tambah 4 nanti jadi berapa? Kalau nggak ada kan berarti tidak tertutup, betul kan? Iya. 2 jadi berapa gitu? Paham ya? Paham. Paham. Nah, kalau kita hanya menggunakan yang bagian kiri saja, perhatikan. Kalau kita hanya menggunakan RI kali SI saja di buku ya, RI SI saja. Tadi yang kedua tadi, yang tidak kita ambil bagian ini. Seandainya yang ini tidak kita ambil N J kali T J, di mana E nya itu adalah elemen bilangan benar. Kalau kita punya 6 yang harusnya berada di dalamnya, 6 itu kan bisa kita peroleh dari berapa? 2 tambah 2 tambah 2, ya enggak? Halo? Atau dia sama dengan 3 kali 2, ya berapa? Iya. Nah, kalau dia diperoleh dari 3 kali 2, apakah 3 itu elemen dari ringnya? Ringnya di sini ring berapa? 2Z. Ada nggak 3 di dalam 2Z? Enggak. Nggak ada kan? Enggak. Nah, jadi kalau kita tidak melebarkan bagian yang belakang, untuk contoh yang seperti ini, 6 padahal harus berada di dalam ini. Jadi diperoleh dari 3 kali 2. 2 kan ada di dalam ini. 2 di dalam S kan? Ya enggak? Iya. 2 di dalam S kan? Iya. Tapi 3 di dalam N apa enggak? Enggak. Jadi enggak bisa. 6 itu kita peroleh dari 3 kali 2. Enggak bisa hanya kita peroleh dari RI kali SI. Karena 3-nya tidak berada di dalamnya. Karena kami tidak memuat elemen. Tidak memuat elemen apa, Sa? Satuan. Satuan. Elemen Satuan. satuan. Maka
Makanya kalau tidak memuat elemen satuan, ini harus ditambah dengan sigma yang belakang. Kalau berapa sigma yang belakang masuk, kenapa? N-nya kan elemen bilangan bulat ini. 3 elemen bilangan bulat ya? Iya. Maka boleh, bisa. Paham ya maksudnya sekarang ya? Pak, pertanyaan berikutnya, Pak, kalau memuat elemen satuan, kenapa, Pak? Kenapa cukup ini saja? Dan memuat elemen satuan itu misalnya ya Z ya. Karena kalau terdapat elemen satuan di dalamnya, satu, ya, maka nanti bilangan-bilangan bulat itu akan terpenuhi ke dalam, maksudnya gini, bilangan kelipatan itu nanti, tadi ya, 6, 3 kali 2 itu, ini akan terpenuhi ke dalam ringnya, kalau ringnya punya elemen satuan. Karena kalau ringnya itu memuat elemen satuan, otomatis satuan ditambah satuan harus berada di dalam ring itu juga. Tambah satuan lagi ini 2 plus 1, 2 plus 1 itu juga harus berada di dalam ringnya. 3 plus 1 sama dengan 4 juga harus berada di dalam ringnya. Jadi otomatis kalau dia itu ring yang bilangan bulat, nanti seluruh elemen bilangan bulat akan berada di dalam ringnya ini. Dan tidak butuh lagi NJ kali TJ tadi. Dan ini elemen bilangan bulat ini sudah tidak perlu lagi karena ini sudah terpenuhi ke sini. Itu maksudnya. Makanya kalau dia punya elemen satuan, cukup bagian yang kiri ini saja sigmanya yang apa namanya, yang ditulis dalam himpunan ini tadi. Itu kira-kira penjelasan sederhananya seperti itu. Bisa memahami nggak maksudnya Anda? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Semoga bisa ya, semoga bisa. Oke. Itu sah. Jadi itu adalah ideal terkecil yang dibangun oleh S. Nah, contohnya, contoh aja ini. Nah, ada juga di sini. Lagi komat, satu contoh aja. Menurut Anda, kalau saya punya ini, saya punya contoh ini saya layarnya mau nggak gitu ya. Ini contoh sebelumnya tadi. Kalau saya punya ini, ringnya yang 2Z, kemudian himpunan S-nya adalah 24,8 ini 2,4,8. S-nya ideal yang dibangun oleh S, ideal terkecil yang dibangun oleh S ini akan menjadi apa, Cak? Himpunan apa menurutmu? Halo? Dia kan menjadi ideal di dalam 2Z, toh? Ya enggak? Jatuh. Iya, Pak. S tadi apa? Ini kan bacanya adalah ideal yang dibangun oleh himpunan S. Himpunannya isinya 2,4,8. Di dalam ring ini, ringnya 2Z. Menurutmu yang dibangun oleh elemen-elemen 2,4,8 ini akan menjadi himpunan apa menurut Anda ini? Menjadi 4Z atau menjadi 8Z atau menjadi 2Z itu sendiri menurut Anda? Jadi tinggal Anda cek ke sini tadi saja. Ada cek ke RISI tambah sigma NI tapi FITI tadi. Kenapa Kak ini nggak memuat elemen satuan ya, pakai yang ini? Kalau ada masukkan ini 2 SI sama TI-nya kan elemen di dalam S. Jadi ini bisa Anda ganti dengan 2, 4 atau 8. Ini juga bisa Anda ganti dengan 2 atau 4 atau 8. RI-nya seluruh bilangan bulat. Menurut Anda ini hasilnya akan menjadi apa? 2Z. Menjadi 2Z itu sendiri, toh? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi apa namanya, karena ini bilangan bulat, seandainya kita pilih 2 kali berapa, katakanlah 2 kali 2 di sini 2 kali 2 4, berarti 0 kan termau di dalamnya. Terus nanti 6 juga termau di dalamnya, 8 termau di dalamnya. Jadi ternyata ideal dibangun oleh S di dalam 2Z itu adalah 2Z itu sendiri. Gitu ya. Pertanyaannya sekarang, kalau S-nya
ini S1 S. Kalau S-nya adalah 4,8 gitu misalkan. Ini kira-kira yang dibangun oleh S yang 4,8 ini apa? Ini cukup 4Z atau 2Z menurut Anda? 4Z. Apa? 4Z ya, Pak. Tambahkan dengan dirinya sendiri 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8, 16, 8 kurangi 4, 4, kelipatan 4 semua, kelipatan 4, kelipatan 8, kelipatan 4. Jadi ini bisa termuat di dalam 4Z? 4Z, ya. Bisa ya? Halo, paham ya Anda ya? Iya, Pak. Nah itu maksudnya seperti itu kan. Dan nanti berbeda kalau misalkan begini. Ya, misalkan Z plus dot ini ringnya, S-nya misalkan adalah 1,3. Ini, menurut Anda 1,3 ini akan membangun apa kan? Yang dibangun 1,3 ini apa? Ini menjadi apa? Z, Menjadi N, Z. menjadi Z itu sendiri atau enggak? Satu, kelipatannya kan otomatis seluruh bilangan bulat ini. Kelipatan 1 kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya kan? Berarti harus semua seluruh bilangan bulat kan? Ya enggak? Iya. Kalau 1 ada di sini, pasti otomatis dia akan termuat apa namanya? Akan memuat seluruh elemen bilangan bulat gitu ya. Itu satu. Contoh lain misalkan S-nya itu kalau ini 3,6 misalkan, ini jadi apa? S-nya jadi apa? Yang dibangun oleh S kira-kira apa kan? 3Z. Apa? 3Z, Pak. 3Z. 3Z betul ya? Iya. Keluar dari 3Z hasilnya ya? Ya akan keluar ya? 3 kurangi 6, 6 kurangi 3, kelipatan 6, kelipatan 3, semuanya di dalam 3Z ya? Iya. Iya, Pak. Oke, ini. Nah, jadi terus nanti gini, meskipun nggak memuat 1, tapi kalau misalkan gini, 2,3 atau jangan 2,3, misalkan 2 sama 5, nggak memuat 1 ya, tapi selisihnya itu kelipatan dari 1 misalkan, itu nanti apa namanya, otomatis ini akan menjadi Z. Jadi yang dibangun oleh S itu, S yang seperti ini, 2,5 akan menjadi Z. Kenapa? Karena apa namanya, 2 itu bisa, kalau kita punya sigma begini ya, sigma RI SI tadi itu, ini bisa membentuk begini saja, 2 kali 2 min 5, nah, ini kan min 1 tuh, ya nggak? Iya. Nah ini min 1 kalau dilipatkan, di kelipatan min 1 kan udah kelipatan 1. Jadi otomatis kalau ideal yang dibangun oleh S ketika S-nya itu 2,5 itu adalah Z itu sendiri. Meskipun dia nggak memuat bilangan 1, tapi ternyata selisih dari kelipatan-kelipatannya juga akan memuat 1 atau min 1, maka yang dibangun oleh S yang 2,5 itu adalah Z itu sendiri. Gitu kira-kira. Paham ya maksudnya ya? Halo. Iya. Paham lah. Kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pekan depan. Insya Allah waktunya juga pas jam 3 ini ya, habis ini. Mohon maaf bagi yang kuotanya jadi boros ini.